Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi, Bu, saya di sini ingin mewawancarai Ibu sebentar untuk berbincang-bincang dengan Ibu mengenai mengambil keputusan bagaimana Ibu mengambil keputusan selama ini di sekolah ini. Baik, Ibu, silakan diperkenalkan dulu. Nama saya Azizah SPD MED. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Merdu, yang hari ini saya melayani atau membantu semua guru, 3 guru CGP yang sedang ikut pelatihan. Alhamdulillah. Sekolah ini juga merupakan sekolah penggerak, Ya, sekolah ini merupakan sekolah penggerak mulai dari tahun 2022. Oke. Baik, Ibu. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu yang pertama sekali, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam mengambil keputusan, yaitu rujukan moral maupun dilema etika. Bagaimana Ibu mengambil? Untuk mengidentifikasi ke sebuah masalah, saya harus perhatikan dulu masalahnya. Jika masalah itu kedua-duanya benar, itu disebut dengan rujukan moral. Sedangkan masalah yang saya identifikasi itu, jika satunya masalah salah, satu masalah itu benar, itu disebut dengan dilema etika. Oke, baik, luar biasa. Baik, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya saya akan bertanya kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam hal ini? Untuk mengambil keputusan ini, karena sekolah kita merupakan keluarga besar kita, itu stakeholder kita banyak, jadi saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, apa masalahnya, bagaimana kejadiannya, baru saya memanggil semua yang terlibat dalam masalah itu, kemudian kita musyawarah sambil mufakat untuk mencari mana hal yang benar yang harus kita putuskan bersama. Berarti Ibu melibatkan semua elemen sekolah, warga sekolah, termasuk mungkin komite sekolah, pengawas sekolah, atau bahkan kalau memang diperlukan dinas pun kita panggil. Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Bahkan kalau ada kasus-kasus yang memang diperlukan agak berat, Ibu juga melibatkan komite sekolah, kemudian pengawas sekolah, dan bahkan dinas ya. Oke, baik, luar biasa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kira-kira bagaimana? Tolong dijelaskan. Untuk menangani sebuah masalah yang ada di sekolah, tentunya kita harus melihat dulu permasalahannya, kemudian memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, lalu kita identifikasikan apa sih di mana yang salah, lalu kita luruskan bersama dan secara kekeluargaan. Atau kalau misalnya masalah itu agak pelik, saya bisa memanggil pengawas atau komite, kemudian melibatkan beberapa guru yang harus kita libatkan, kemudian kita memutuskan masalah itu secara bersama dan secara kekeluargaan. Berarti tidak ada yang dirugikan. Tidak boleh rugi kedua belah pihak. Jadi semua itu menerima keputusan Ibu itu dengan lapang dada dan diterima oleh semua pihak. Warga sekolah pun akan menerima keputusan itu. Sehingga tidak ada kata-kata nanti di belakang yang tidak menyenangkan. Iya, itu yang sangat penting, Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu menjelaskan bagaimana Ibu mengambil keputusan, luar biasa saya melihatnya. Seperti saya garis bawahi di sini bahwa keputusan itu memang sudah diterima oleh semua pihak ya. Baik, hal-hal apa saja kira-kira selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sering Ibu hadapi di sekolah? Untuk mengambil keputusan tersebut, kita harus memanggil dulu kedua belah pihak yang mempunyai masalah. Kemudian kita duduk bersama, kita berdialog, berdiskusi, kita harus mengambil solusi yang baik dan benar. Jadi tidak ada kedua belah pihak kita maksudnya tidak sama dalam mengambil keputusan itu. Jadi
harus kita dialog dulu. Berarti di sini ada dialog. kekeluargaan, Ya, gitu. Jadi bagaimana memecahkan permasalahan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi kita dengan diskusi, dengan dialog, mencari masalahnya apa, lalu kita lihat, saya pelajari secara komprehensif sehingga masalah itu tidak berkelanjutan, dan kita dengan rekan-rekan yang lain, dengan warga sekolah, sambil duduk kita juga berdiskusi mencari masalah yang terbaik bagaimana ini. Jadi keputusan bukan di saya, di semua warga sekolah. Jadi Ibu mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Oke Ibu, baik. Jadi di sini saya ingin juga mengetahui bagaimana ataupun hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang ada pada diri Ibu sendiri dalam mengambil keputusan. Apakah ada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Banyak. Yang namanya kita punya warga sekolah yang sungguh luar biasa jumlahnya, tentu banyak sekali, baik dilema etika maupun moral. Ya, itu banyak kita hadapi, dan alhamdulillah kita pecahkan bersama warga sekolah. Untuk memecahkannya kita harus mencari solusi yang terbaik dulu, ya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian meminimalkan seminimal-minimalnya risiko. Jadi kita memunculkan yang terbaik sehingga kedua warga yang berselisih itu, yang bermasalah itu, menerimanya dengan baik. Tentu saja saya selalu melibatkan warga sekolah. Ya, baik. Jadi Ibu melibatkan warga sekolah dalam hal pengambilan keputusan supaya tidak terjadi dilema etika. Dilema etika. Nanti jangan dikatakan, oh ini benar, dia salah. Kalau benar harus benar kedua-duanya. Kalau salah harus salah kedua-duanya. Jadi kita ada hukum dan peraturan yang digariskan. Baik Ibu, sekarang saya ingin juga bertanya kepada Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau bagaimana ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat misalnya, kemudian bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Ibu terapkan di sekolah ini? Tolong sebentar dijelaskan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus di sekolah, apabila kasus itu terjadi pada hari ini misalnya, ketika saya tahu masalahnya, memang karena kita banyak warga, harus kita selesaikan secara langsung hari ini juga. Karena kalau kita biarkan sampai 2 hari 3 hari ke depan, akan timbul masalah besar, karena kita seperti kita ketahui manusia itu punya mulut. Jadi kalau nggak kita hentikan hari itu juga, nanti masalah kecil karena mulut ini terus ngomong, jadi besar bukan jadi kecil. Jadi untuk memutuskan masalah lebih bagus hari itu juga kita ambil keputusan, dan tidak harus kita dengan kita panggil semua warga sekolah. Juga seperti saya katakan tadi, tidak boleh kita putuskan, saya sendiri sebagai kepala sekolah juga harus kita libatkan warga sekolah di sini sebagai bukti dan saksi, supaya di kemudian hari tidak ada bahasa-bahasa yang tidak enak kita dengar. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya? Tidak ada. Ya, berarti kecuali saya ada hal, misalnya ada keperluan nggak sempat. Gitu. Kalau memang masalah itu saya punya waktu, memang harus saya lebih mengutamakan masalah, bisa saya selesaikan masalah itu, baru saya selesaikan hal yang lain, karena ini lebih pelik dari hal-hal yang lain. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi? Untuk kasus ini kadang saya musyawarah. Kalau kasusnya kecil, kita duduk bersama di sini. Kalau kasusnya merembes ke semua warga sekolah, itu pasti saya lakukan di dalam rapat, mencari saran, mencari solusi bersama keluarga besar kita. Pasti kita buat rapat, Pak. Berarti seluruh warga sekolah dilibatkan dalam mencari sebuah keputusan. Kadang-kadang kalau misalnya kasus besar, ada beberapa yang lalu dulu saya pernah panggil pengawas untuk menyelesaikannya bersama warga sekolah.
Oke. Bu, kira-kira ini ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dari awal tadi, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri waktu mengambil keputusan tersebut? Semua masalah, semua keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Itu harus kita utamakan lebih dulu. Karena kalau kita selesaikan sendiri tidak mungkin. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus punya tanggung jawab besar yang harus saya laksanakan di sekolah ini, dan saya punya warga, saya punya bawahan saya punya guru-guru, nggak mungkin saya bekerja sendiri. Ini harus kita ingat, semua permasalahan akan terselesaikan apabila kita melewati musyawarah dan mufakat. Baik itu musyawarah kecil maupun itu di dalam rapat besar, itu saya rasa itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Apalagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi intinya Ibu tidak bekerja sendiri, melibatkan orang lain, melibatkan warga sekolah ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PJK Angkatan 8 ingin di sini mewawancarai Bapak sebentar, ada waktu? Insyaallah. Kalau ada, silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai di SPD Magister Manajemen, Kepala SMP Unmuran Budaya. Dalam hal ini kami diwawancari oleh Pak Irwandi untuk keperluan CGP yang sedang berjalan. Perlu kami sampaikan juga bahwa di sekolah kami ada 2 orang guru CGP yang sedang kita juga sama seperti Pak Irwandi, itu Bu Rizal Setia dan Bu Ramadhani, dan juga kami merupakan sebuah sekolah penggerak di Kota Nijileh. Oke, terima kasih Pak Mo, luar biasa. Ini saya di sini ingin bertanya sedikit kepada Pak Mulyadi sebagai kepala sekolah SMP Ulumul Quran. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengklasifikasi ataupun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi antara itu dilema moral dan dilema etika, jika ada 2 hal yang benar sama benar, yang satunya salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikaitkan dengan dilema etika. Baik Pak Mulyadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ya, baik, mungkin sebelum bisa mengambil keputusan yang tepat, saya tentunya melihat dulu foto-foto yang terjadi di lapangan, kemudian berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian semua warga sekolah, siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan keputusan yang saya ambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan saya pribadi sebagai kepala sekolah. Jadi tentunya saya mengutamakan kepentingan bersama dengan prinsip kekeluargaan dan mufakat. Demikian. Pak Mulyadi, luar biasa. Berarti Bapak lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat ya? Betul. Ya, lebih mengutamakan mufakat dan kira-kira langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira langkahnya seperti apa? Yang pertama, sering kami lakukan untuk memanggil kedua belah pihak. Kita dudukkan mereka berdua dan kita tanyakan apa yang terjadi sehingga mereka bermasalah. Nah, ketika kita mengumpulkan mereka dan kita dapatkan informasi, tentunya mereka kita carikan jalan tengah untuk untuk mencari keputusan terbaik untuk mereka berdua yang
yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, luar biasa. Jadi Bapak memanggil kedua belah pihak ya, diselesaikan secara kekeluargaan dan mufakat gitu ya. Oke, berarti Bapak lebih mengedepankan mufakat dan musyawarah dalam mengambil keputusan itu kan? Ya, betul. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah ini? Hal yang paling efektif mungkin kita melakukan dialog antara kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, ketika sudah terjadi dialog antara kedua belah pihak, tentunya akan lahirlah solusi yang terbaik di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dan tentunya solusi yang terbaik lah yang tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Sama-sama menguntungkan. Jadi tidak ada satu pihak yang dirugikan ya. Ya, betul. Dan tidak akan terjadi perselisihan kemudian hari. Oh iya, itu yang paling penting. Karena nanti kalau ketika kita sudah selesaikan di sini tapi di rumahnya atau di kampung sudah masih ada, agak repot kan? Kayak kita putuskan ratanya. Kita putuskan ratanya. Oke, baik Pak. Baik Bapak Mulyadi. Jadi Bapak mengatakan bahwa ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tidak merugikan pihak manapun dan Bapak ingin mata rantai itu Bapak putuskan ya, sehingga tidak akan terjadi timbul permasalahan di kemudian hari. Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah ada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika tadi ada sama-sama benar lah. Bagaimana Pak? Ya, baik. Selama saya menjadi seorang yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, dan keputusan yang diambil tentunya keputusan bersama di antara semua warga sekolah, bukan keputusan saya pribadi. Apakah juga melibatkan komite sekolah seperti itu atau pengawas sekolah? Iya, betul. Kalau masalah-masalah yang memang mungkin harus melibatkan komite dan kepala sekolah, kita tetap ikut melibatkan mereka. Jadi tidak mungkin hanya pihak guru dan kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi keputusan bersama ini. Keputusan bersama warga sekolah. Warga sekolah. Ya, di situ ada komite, ada guru, ada kepala sekolah. Semua terlibat dalam sekolah. Oke, baik Pak Mun. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tadi Bapak juga akan melibatkan komite sekolah dan pengawas sekolah. Jadi warga sekolah semua terlibat. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini, kasus dilematika yang Bapak hadapi ini, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Tolong dijelaskan sedikit Pak. Baik, mungkin kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah dan warga sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, mungkin kita langsung menyelesaikan di sekolah. Tapi ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, harus melibatkan pihak dinas pendidikan sebagai pengawas sekolah. Tentunya kita akan melibatkan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya beda ya, kalau memang masalah yang bisa diselesaikan di sekolah ya langsung kita selesaikan, tapi kalau memang tidak bisa ya kita tunda. Mungkin demikian. Berarti tidak ada jadwal yang tertentu ya? Enggak ada. Tergantung permasalahan. Tergantung permasalahan. Baik. Jadi dalam hal ini tadi Bapak menyebutkan bahwa kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, Bapak akan melibatkan dinas ya, dan pengawas dan sebagainya yang memiliki kewenangan untuk hal itu. Baik, setiap permasalahan pasti kita akan menyelesaikannya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika yang seperti kita gambarkan tadi? Bisa diceritakan sedikit Pak? Baik, kami di sini kan ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, kemudian ada guru BK. Nah, tentunya masalah itu tidak langsung ke kepala sekolahnya, ini kan berjenjang.
pertama wali kelas dulu sebagai orang yang paling dekat dengan anak. Jadi ketika masalah itu bisa diselesaikan oleh kelas, mungkin hanya sampai di kelas saja. Tapi kalau memang nggak bisa diselesaikan oleh kelas, dilimpahkan ke guru BK. Jadi guru BK itu tahap kedua. Nah, di permasalahan yang ada itu diselesaikan oleh guru BK. Kalau memang bisa diselesaikan oleh BK, tuntas di guru BK. Kalau memang nggak bisa tuntas juga di guru BK, mungkin akan berlanjut ke wakil kepala sekolah, bidang keseluruhan. Dan tentunya masalah yang ada itu akan diselesaikan oleh guru wakil kepala sekolah bidang keseluruhan. Atau bisa dibawa ke forum musyawarah dalam rapat seperti itu, nanti semua guru atau diundang pengawas juga komite untuk diselesaikan. Misalnya ada permasalahan dilema etika yang mungkin agak sedikit berat gitu, gimana? Ya betul, kalau memang masalahnya berat, ya tentunya kita akan melibatkan semua warga sekolah, termasuk juga dengan pengawas sekolah, komite sekolah, dewan guru, dan semua yang ada di luar sekolah kami. Oke, baik Pak. Berarti kita bisa menggarisbawahi bahwa semua warga sekolah harus dilibatkan pada kasus-kasus yang memang agak sedikit berat Pak ya. Agak sedikit susah diselesaikan. Kemudian Bapak juga tadi menyebutkan bahwa Bapak juga merangkul pihak lain, terutama yang punya kepentingan di masalah sekolah ini, terutama dari dinas dan pengawas ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Kira-kira bagaimana pengalamannya? Baik, memang selama saya jadi kepala sekolah, saya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Jadi saya bukan diktator dalam mengelola sekolah ini, karena sekolah ini bukan sekolah saya pribadi, tapi sekolah bersama. Di situ ada guru, ada siswa, jadi tidak mungkin kita mengambil keputusan sepihak, hanya kita yang menentukan. Tentunya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama semua warga sekolah. Keputusan dari guru, dari komite, dari pengawas. Jadi bukan keputusan pribadi. Ya. Keputusan bersama. Demikian Pak. Jadi terima kasih Pak Amul atas waktu yang sudah Pak Amul berikan. Di sini mungkin saya ingin berterima kasih kepada Pak Amul karena sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan Pak Dodi sukses. Iya, saya. Assalamualaikum.